Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 15 Januari 2021. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17. Judulnya adalah Jangan Takut, Jangan Takut. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Elisa dianggap sebagai sumber permasalahan bagi orang Aram. Mereka tidak bisa melaksanakan niat busuknya karena mereka terhadang oleh strategi dari Elisa yang mengatakan tentang sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang Aram untuk menghadang bangsa Israel. Jadi Elisa dianggap sebagai sumber permasalahan bagi orang Aram. Maka Raja Aram bermaksud menangkap Elisa. Kita baca ayat yang ke-13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Di sini ada kata menangkap. Jadi Raja Aram berusaha untuk menangkap Elisa. Kata menangkap di dalam bahasa Ibrani itu lakah. Lakah. Ini secara literal artinya mengambil. Mengambil. Jadi seakan-akan Raja Aram ini punya hak atas diri Elisa. Diambil. Ya, seenaknya sendiri ya. Akan mengambil Elisa. Seakan-akan mereka punya hak atau Raja Aram ini punya hak atas diri Elisa. Namun perhatikan, hanya untuk mengambil seorang Elisa, mereka bertindak berlebihan. Kita baca ayat yang ke-14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Perhatikan, dikirim kuda serta kereta dan tentara yang besar. Ini kan mau perang besar-besaran. Tapi kan tujuannya ingin menangkap Elisa, ingin mengambil Elisa. Tindakannya berlebihan. Ini menunjukkan ketakutan Raja Aram kalau gagal menangkap Elisa. Jadi berlebihan sekali. Hanya untuk menangkap, hanya untuk mengambil seorang Elisa, dikirim kuda serta kereta dan tentara yang besar. Yang biasa ini untuk perang besar antar bangsa. Tapi ini digunakan untuk usaha menangkap, mengambil seorang Elisa. Bagaimana mungkin pelayan Elisa melihat hal ini tidak takut? Karena kuda serta kereta dan tentara yang besar. Itu pasukan yang menakutkan. Jadi bagaimana mungkin pelayan Elisa ini tidak takut melihat hal ini? Perhatikan ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Begitu takut luar biasa, karena musuh begitu besar. Jadi kereta, kuda, tentara yang begitu banyak dilihat oleh pelayan Elisa. Dan dia mengatakan celaka. Ya, mengatakan celaka. Celaka di dalam bahasa Ibrani itu aha. Itu adalah sebuah teriakan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda ketakutan. Jadi aha gitu ya. Sebuah teriakan
sebagai tanda ketakutan atau ungkapan rasa sakit. Jadi secara manusia ini maklum secara manusia. Sebab dia melihat begitu besar musuhnya, banyak musuhnya dan kuat tentunya. Jadi takut. Jadi dia katakan celaka. Bahkan yang kedua dikatakan, apa yang kita perbuat? Jadi merasa ada kebuntuan. Mengapa pelayan Elisa sampai berkata demikian? Celaka, apa yang kita perbuat? Jadi karena pelayan Elisa ini melihat musuh, ya kan? Dia melihat musuh yang begitu besar dan kemudian dia melihat diri sendiri atau ya paling tidak diri mereka dengan Elisa kan yang kecil sekali dibandingkan dengan pasukan musuh. Itulah sebabnya dia mengatakan apa yang akan kita perbuat. Jadi buntu. Apa yang akan kita perbuat? Karena dia melihat musuh yang begitu besar dan melihat dirinya sendiri dan juga tentu melihat dia bersama dengan Elisa. Dan mungkin ada orang-orang dari rombongan Elisa. Tidak begitu banyak, sedikit. Tetapi yang dilihat musuh begitu besar. Maka dia katakan celaka Tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Namun kita lihat Elisa. Baca ayat 16. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang pertama, Elisa menguatkan hambanya. Elisa menguatkan pelayannya. Itu penting. Elisa tahu ini dibutuhkan oleh pelayannya. Jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Atau melihat musuh yang begitu besar itu kecil dibandingkan yang menyertai kita. Itu kata Elisa. Tapi bukan hanya menguatkan. Dia juga berdoa. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa berdoa supaya kehadiran pasukan Tuhan yang akan melindungi mereka itu dilihat oleh bujangnya. Dan memang nampak begitu besar pasukan. Ya, di sini dikatakan pasukan yang besar ya. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Itu simbol dari pasukan Allah, kereta berapi. Jadi selain menguatkan hambanya, Elisa juga berdoa supaya bisa dilihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa yang menyertai Elisa dan bujangnya ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin Anda menjadi takut karena melihat masalah begitu besar. Anda menjadi takut karena melihat masalah ekonomi yang begitu besar. Masalah keuangan yang begitu besar. Masalah sakit penyakit yang begitu besar. Mungkin itu yang Anda lihat sehingga Anda menjadi takut. Sementara Anda melihat ke dalam diri sendiri, itu tidak seberapa kekuatannya. Tidak seberapa kekuatannya untuk menghadapi masalah yang besar itu. Anda membandingkan betapa kecilnya diri Anda dibandingkan dengan masalah yang ada. Dan itu membuat Anda takut. Itu membuat Anda takut. Garis bawah ini, mari pandang Tuhan. Mari pandang Tuhan. Ketika Anda mengalami takut oleh karena melihat masalah, dan kemudian melihat kekuatan diri sendiri, maka sekarang pandang Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Maha Besar. Kita sadar bahwa kita tidak seberapa kekuatan kita untuk menghadapi masalah. Tetapi
kita harus yakin bahwa Tuhan kita maha besar. Dia akan kirimkan pasukannya untuk melindungi kita, untuk menjagai kita, bahkan untuk membawa kita mengalahkan setiap masalah yang kita anggap besar itu. Mari pandang Tuhan. Jangan pandang kekuatan sendiri, karena kita pasti takut dan akan jatuh terkapar. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, maka dibangkitkanlah semangat kita, dibangkitkanlah keyakinan kita untuk melangkah dan mengatasi masalah. Karena kita melihat Tuhan yang maha besar, Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang ada, Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan yang Anda hadapi. Pandang kepada Tuhan. Dia akan mengirimkan bantuan untuk kita. Bantuan yang sangat besar yang akan mengalahkan pasukan musuh kehidupan itu. Dia akan mengirimkan pertolongan untuk kita. Oleh sebab itu sekali lagi pandang kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, jikalau kita melihat ada orang-orang yang merasa takut oleh karena menghadapi persoalan di dalam kehidupannya, oleh karena melihat masalah yang besar yang mereka hadapi. Kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang takut oleh karena hal itu, mari kita datang kepadanya, kuatkan dia, supaya dia berharap kepada Tuhan yang maha besar itu, supaya dia menyerah kepada Tuhan yang maha besar itu, supaya mereka bersandar tunduk kepada Tuhan yang maha besar itu. Kita kuatkan setiap orang yang mengalami ketakutan di sekitar kita. Di sekitar kita tinggal, di sekitar kita bekerja, di sekitar kita melayani. Ketika ada orang yang merasa takut karena masalah yang mereka hadapi, kita kuatkan. Tetapi di samping itu kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan, buka mata hatinya supaya mereka melihat kekuasaan Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa, yang jauh lebih besar, lebih berkuasa dari masalah yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang-orang di sekitar kita menjadi kuat, mereka menjadi teguh, mereka bisa melangkah dengan baik, maka keadaannya akan berubah menjadi lebih baik. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah menguatkan orang-orang yang saat ini takut menghadapi masalah. Jadi jadilah kuat di dalam diri Anda dan kuatkan orang-orang di sekitar Anda. Berdoa kepada Tuhan supaya bisa melihat bahwa Tuhan mengirimkan pertolongan yang besar untuk kita menghadapi masalah yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu begitu luar biasa yang mengingatkan kami supaya kami tidak takut menghadapi masalah yang ada. Dan kami memandang kepada Tuhan, Tuhan yang maha besar, yang siap mengirimkan pertolongan bagi kami untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi kuat dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami yang saat ini dalam ketakutan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.